Salam sejahtera. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Om Swastiastu. Semoga saudara berlimpah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Saya Dr. Iwan Wisnuwardana. Humanity episode kali ini mengangkat tema mengenal satwa gajah Sumatera. Gajah Sumatera adalah salah satu subspesies gajah Asia. Nama ilmiahnya Elephas maximus sumatranus. Di alam bebas, gajah Sumatera hanya hidup di Pulau Sumatera. Saat ini kondisinya sangat mengkhawatirkan dan digolongkan ke dalam daftar merah IUCN. Habitat gajah Sumatera yakni alam di Pulau Sumatera mengalami kerusakan parah. Kondisi ini menyebabkan hilangnya sebagian besar habitat gajah. Dalam jangka panjang akan dapat mengancam kelangsungan hidup mamalia darat besar ini. Gajah Sumatera diklasifikasikan dalam ilmiah masuk dalam Kingdom Animalia, filumnya Chordata, kelas Mamalia, famili Elephantidae, genus Elephas, spesiesnya Elephas maximus dan subspesiesnya Elephas maximus sumatranus. Apa ciri gajah Sumatera? Tidak jauh beda dengan gajah Asia lainnya, gajah Sumatera memiliki ciri khas, terutama bila diamati dari bentuk fisiknya. Ciri-ciri secara umum antara lain, bobot gajah Sumatera sekitar 3-5 ton dengan tinggi 2-3 meter. Kulitnya terlihat lebih terang dibanding gajah Asia lain, dan di bagian kupingnya sering terlihat depigmentasi terjadi seperti flek putih kemerahan. Seperti halnya gajah Asia lainnya, hanya gajah jantan yang memiliki gading yang panjang. Pada hewan betina tidak memiliki gading, dia memiliki caling, yaitu seperti gading yang tidak tumbuh sempurna. Dan caling ini biasanya akan copot sesudah gajah betina melahirkan anak. Gajah Sumatera memiliki 5 kuku di kaki bagian depan dan 4 kuku di kaki belakangnya. Gajah Sumatera hidup di hutan-hutan dataran rendah di bawah 300 meter dari permukaan laut, tapi juga sering ditemukan merambah ke dataran yang lebih tinggi. Jenis hutan yang disukai adalah kawasan rawa dan hutan gambut. Bagaimana perilaku makannya? Gajah Sumatera memakan rumput-rumputan, hijauan daun, ranting, kulit kayu, umbi-umbian, dan juga buah-buahan. Berdasarkan penelitian, ada 69 spesies tumbuhan yang dijadikan pakan gajah. Tumbuhan tersebut terdiri dari 29 kelompok rumput-rumputan dan 40 kelompok tanaman non-rumput. Gajah Sumatera diketahui lebih menyukai jenis rumput-rumputan. Efisiensi sistem pencernaan gajah sangat buruk. Hewan ini bisa membuang kotorannya setiap 1 jam sekali. Tidaklah heran bila dalam sehari gajah Sumatera memerlukan makanan hingga 230 kg atau setara dengan 5-10% dari bobot tubuhnya. Namun hal ini sangat baik bagi kelangsungan hutan karena gajah menjadi penyebar biji-bijian tanaman yang efektif untuk menjaga ekosistem hutan. Untuk minum, gajah membutuhkan hingga 160-180 liter dalam setiap harinya. Selama 16-18 jam dalam satu hari, gajah menjelajah mencari pakan. Hanya 4 jam untuk tidur, dan waktu sisanya mereka berkubang dan bermain. Pergerakan gajah dalam sehari bisa mencapai sejauh 20 km. Idealnya, kebutuhan luas areal untuk habitat gajah liar minimal 250 km persegi berupa hamparan hutan yang tidak terputus. Bagaimana perilaku reproduksinya? Gajah jantan memiliki periode emas. Ini hanya dialami gajah jantan dominan saja. Pada masa mana produksi hormon testosteron berlebih, gajah jantan dominan akan mengalami fenomena emas setelah berumur sekitar 25 tahun. Pada periode ini, gajah jantan terjadi perubahan perilaku. Nafsu makannya menurun, gerakannya lebih agresif, dan suka mengendus-endus dengan belalainya. Selain itu terjadi juga perubahan fisik, seperti sering meneteskan urin, penis sering keluar, dan dari dahi kiri dan kanannya mengeluarkan cairan seperti minyak yang berbau menyengat. Pada masa ini, gajah jantan memasuki kelompok gajah betina dan mengawini banyak betina.
Gajah betina bisa melahirkan anak setelah berumur di atas 10 hingga 12 tahun. Usia kehamilan gajah adalah 21 hingga 22 bulan. Bayi gajah Sumatera yang baru lahir memiliki bobot tubuh antara 60 hingga 80 kg dengan tinggi 75 sampai 1 meter. Bayi gajah akan diasuh induknya hingga berumur 18 bulan. Dalam satu kali kehamilan biasanya terdapat satu bayi, namun beberapa kasus ada juga yang melahirkan hingga 2 bayi. Jarak waktu antar kehamilan berkisar 4 sampai 5 tahun. Dan bagaimana perilaku sosial gajah? Gajah merupakan hewan sosial yang hidup berkelompok. Kelompok berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup gajah. Jumlah anggota kelompok sangat bervariasi tergantung pada kondisi sumber daya alam dan luas habitat. Gajah Sumatera bisa ditemukan dalam kelompok yang terdiri dari 20 hingga 35 ekor, tetapi juga ada kawanan yang hanya 3 ekor saja. Setiap kelompok dipimpin oleh seekor betina, sedangkan yang jantan berada dalam kelompok untuk periode tertentu saja. Bagaimana populasi gajah Sumatera saat ini? Populasi gajah Sumatera saat ini tersebar di 7 provinsi, meliputi Nanggroe, Aceh, Darussalam, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Lampung. Pada tahun 1985, berdasarkan survei Kemenhub ketika itu, ada sekitar 4.800 ekor individu gajah yang hidup di 44 kantong gajah tersebar di Pulau Sumatera, sumber LHK. Pada tahun 2007, populasi gajah Sumatera di alam liar diperkirakan 2.400 hingga 2.800 ekor berada di 25 kantong habitat gajah. Terjadi penyusutan yang sangat drastis. Di tahun 2017 populasinya ada 1.706 individu yang hidup di 22 kantong habitat yang tersisa. Saat ini jumlah gajah terus diperkirakan mengalami penyusutan karena habitat hidupnya terus menyempit. Terhitung 25 tahun terakhir, Pulau Sumatera telah kehilangan 70% luas hutan tropis yang menjadi habitat gajah, dan begitu juga populasi gajah menyusut kurang lebih 70% seiring penyusutan luas hutan. Populasi gajah Sumatera terus menyusut secara drastis dengan berjalannya waktu. Ini bisa menuju kepada punahan. Gajah Sumatera adalah satwa yang sangat dilindungi. Pada tahun 2011, IUCN menetapkan status konservasi gajah Sumatera ke dalam kategori Critically Endangered atau CR. Artinya, satwa ini berada di ambang kepunahan. Status CR berada hanya 2 tingkat dari status punah di alam liar dan punah sepenuhnya. Hukum negara NKRI sangat melindungi gajah Sumatera. Status konservasi gajah Sumatera dalam sistem hukum di Indonesia termasuk satwa yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan PP 7 Tahun 1999. Perlindungan diberikan karena ancaman terhadap kelangsungan hidup semakin besar. Ancaman terbesar datang karena rusaknya habitat, karena berebut dengan lahan perkebunan dan pertanian, yang berdampak banyak konflik antara satwa gajah dengan manusia. Ancaman lain karena perburuan untuk diambil gadingnya. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Pepatah Melayu ini menjadi tidak tepat lagi. Yang sering terjadi adalah harimau mati karena belangnya, gajah mati karena gadingnya. Seandainya saja gajah tak memiliki gading dan harimau tak memiliki belang, mungkin dia tidak mati dan tidak akan punah. Sebab gading gajah dan belangnya harimau bisa dijadikan uang. Jadi, biang keladi kematian gajah dan harimau adalah karena uang. Ada firman Tuhan mengatakan, akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Semua orang membutuhkan uang, itu benar. Tapi kalau sudah cinta uang, itu yang mendatangkan kejahatan, dan itu berbahaya. Jangan mencintai uang. Cintailah Tuhan dan segala ciptaannya, itu bisa menghasilkan uang. Salam sejahtera, Shalom, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan,
Om Santi 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 Om.